Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai histologi dan anatomi dari organ pernafasan. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai organ pencernaan. Baik, saya langsung membahas mengenai materi pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai sistem pernafasan terlebih dahulu. Jadi memang tubuh kita itu melakukan kegiatan untuk menghirup udara itu karena tujuannya adalah untuk mengambil suatu unsur, dalam hal ini adalah gas yang berfungsi terhadap proses metabolisme di dalam tubuh kita, yaitu adalah oksigen. Kita ketahui bahwa terdapat mekanisme pergerakan dari pernapasan itu sendiri. Nah, di sini ada 4 kegiatan utama mengenai mekanisme dari pernafasan. Apa saja? Yang pertama adalah hal yang dilakukan pada proses pernafasan yaitu adalah pergerakan udara untuk keluar masuk. Jadi di sini ada udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan ada udara yang kemudian keluar dari tubuh kita. Nah, keluar masuknya udara ini kita sebut sebagai mekanisme ventilasi. Jadi ada mekanisme gerakan ventilasi yang kemudian nanti udara, dalam hal ini adalah oksigen, itu kemudian akan masuk melalui saluran pernafasan kita. Kemudian ada karbon dioksida yang merupakan hasil sisa metabolisme gitu ya dari respirasi yang kemudian akan keluar di tubuh kita. Kemudian kegiatan dari pernafasan itu adalah gas exchange atau pertukaran gas di sini. Jadi memang oksigen yang masuk bersama udara inspirasi itu kemudian dia akan bertukar dengan CO2 atau dalam hal ini adalah karbon dioksida yang ada di dalam darah. Nah, kita ketahui bahwa mekanisme pernafasan itu sangat erat kaitannya dengan peredaran darah karena mekanisme dari peredaran darah inilah yang kemudian akan menghantarkan gas-gas oksigen dan yang masuk itu kemudian diedarkan melalui peredaran darah dan karbon dioksida yang kemudian juga akan dikeluarkan di dalam darah. Nah, kalau misalnya udara itu masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan, salah satu contohnya adalah kita coba lebih fokus lagi misalnya di dalam organ paru-paru, kemudian di situ ada alveolus, maka alveolus itu akan diselubungi oleh kapiler-kapiler darah. Berarti di sini ada pertukaran udara, baik oksigen maupun CO2 antara alveolus dengan kapiler yang ada di dalam darah. Nah, mekanisme pertukaran ini kita sebut sebagai pernafasan eksternal. Jadi, pernafasan eksternal itu adalah pertukaran gas gitu ya, baik oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga, kegiatan utama dari mekanisme pernafasan itu adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan dari sel. Jadi di sini ada mekanisme pengangkutan gas. Nah, pengangkutan gas ini ya mulai dari saluran pernafasan yang kemudian dia akan melakukan interaksi dengan sistem peredaran darah. Kemudian yang keempat, ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di sekitar sel. Dalam hal ini adalah jika darah itu kemudian dia dapat mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kemudian di situ oksigen akan diperlukan oleh setiap sel yang digunakan untuk mekanisme respirasi seluler, maka pertukaran antara darah dengan sel-sel yang membutuhkan gas tersebut atau membutuhkan oksigen tersebut dan dia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, maka ini disebut sebagai mekanisme pertukaran internal. Jadi memang kegiatan utama pernafasan itu mulai dari dia melakukan proses pergerakan udara keluar masuk atau mekanisme ventilasi sampai bagaimana dia melakukan proses pertukaran secara internal, yaitu adalah pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen di antara sel ke darah atau darah ke sel seperti itu. Nah, kita tahu bahwa saat terjadi
pertukaran gitu ya, saat terjadi pernafasan eksternal, eh, terjadi pernafasan eksternal antara kapiler darah dengan alveolus gitu ya. Nah, kemudian oksigen itu akan diikat. Siapa yang mengikat? Di dalam darah itu ada eritrosit, di mana eritrosit ada komponen-komponen yang kita sebut sebagai hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang kemudian dia akan mengangkut atau mengikat gas tersebut yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara anatomis atau struktur anatomi tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam jenis organ yang kemudian dia akan menyusun saluran pernafasan. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua bagian dari saluran pernafasan, yaitu saluran pernafasan pada bagian atas atau kita sebut sebagai upper respiratory tract, kemudian yang di bawah atau lower respiratory tract. Nah, kalau kita lihat pada saluran pernafasan bagian atas itu terdiri dari sphenoidal sinus gitu ya yang ada di sini, kemudian ada nasal cavity dan faring. Nah, di sini nasal cavity itu adalah rongga yang ada di hidung, kemudian faring itu ada di bawah yang kemudian dia akan bergabung dengan bagian dari rongga mulut. Karena saluran pernafasan kita itu juga ada bagian satu rongga yang sama dengan rongga mulut. Nah, nasal cavity dan faring itu pada area yang ada di sini itu kadang disebut sebagai nasofaring. Nah, kemudian di bawah di sini ada bagian yang kita sebut sebagai laring, di mana ada pita suara, letaknya di daerah yang ada di sini. Nah, faring dengan laring itu sudah pembatas gitu ya. Jadi laring itu sudah masuk ke dalam lower respiratory tract atau saluran respirasi di bagian bawah. Jadi dia sudah masuk ke dalam karena dia nanti akan bergabung kepada dia bergabung ke saluran yang kita sebut sebagai trachea, di mana trachea ini akan menuju ke paru-paru. Di sini ada percabangan ya, percabangan dari trachea yang kita sebut sebagai bronkus, kemudian dia akan masuk ke paru-paru gitu ya. Di dalam paru-paru itu banyak sekali percabangannya dari bronchiolus kemudian ke alveolus. Kalau kita tahu, struktur anatomi dari paru-paru itu juga dilapisi oleh selaput membran yang kita sebut sebagai pleura. Nah, pembatas antara rongga pencernaan dengan rongga dada yang isinya adalah paru-paru itu dibatasi oleh selaput yang kita sebut sebagai diafragma. Nah, sistem pernafasan itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian penghantar atau kita sebut sebagai konduksi. Fungsi pada bagian penghantar yang ada di sini itu adalah mengangkut udara baik ke dan dari bagian dari respirasi sistem pernafasan. Jadi dia itu sebagai tempat untuk menghantarkan udara. Berarti kita mulai dari rongga hidung, rongga mulut itu bisa dimasukkan ke bagian kita bisa masukkan sebagai bagian penghantar, kemudian nasofaring, trachea sampai ke bronkus. Karena di sini semuanya berfungsi untuk menghantarkan udara melewati saluran pernafasan tersebut. Kemudian setelah melewati atau penghantar tadi atau konduktor tadi, kemudian di sini ada bagian yang kita sebut sebagai respirasi atau bagian pernafasan, di mana disinilah kemudian nanti terjadi proses mekanisme pertukaran gas mulai dari daerah bronchiolus, ductus atau saluran alveolaris, kemudian saccus alveolaris sampai ke bagian alveolus. Baik, nah sekali lagi kita coba belajar secara anatomi dari sistem pernafasan tadi ya, mulai dari rongga hidung, nasofaring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan pulmo atau dalam hal ini adalah paru-paru yang di dalamnya nanti ada saccus alveolaris. Nah, tadi sudah saya jabarkan struktur dari anatomi manusia. Coba kita bandingkan, di sini adalah manusia, sebelah kanan itu saya bandingkan dengan vertebrata yang lain, dalam hal ini adalah mencit. Ternyata ada beberapa kemiripan, mulai dari struktur anatomi maupun struktur histologi dari manusia dan mencit. Kalau kita tahu nanti kemiripannya mulai dari lapisan permukaan pada jaringan epitel sampai kemudian pada bagian lapisan kartilagonya, terutama pada bagian trachea. Namun
ada beberapa struktur secara anatomi yang membedakan antara manusia dengan mencit. Yang paling membedakan adalah kita bisa lihat dari pulmonya atau kita bisa lihat dari paru-parunya. Dimana kalau paru-paru manusia gitu ya. Nah, di sini pada manusia itu memiliki 3 lobus. Jadi kalau kita tahu bahwa paru-paru itu kan ada bagian lobusnya. Lobus tadi itu apa ya istilahnya bagian-bagian dari paru-paru tersebut. Nah, pada manusia itu dia memiliki 3 lobus pada daerah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 lobus. Kemudian di daerah kiri dia hanya punya 2 lobus. Kenapa hanya 2 lobus? Karena pada bagian paru-paru kiri manusia itu nanti diisi juga oleh jantung. Nah, jadi lobus pada manusia itu di bagian kiri itu hanya ada 2. Tetapi kalau pada mencit atau pada tikus itu ternyata mencit itu dia pada bagian kanan paru-parunya dia memiliki 4 lobus, sedangkan pada bagian kanan dia memiliki 4 lobus, sedangkan pada bagian kiri dia hanya memiliki 1 lobus saja. Jadi lobus yang dimiliki oleh manusia di bagian di bagian kiri yang hanya 2, ternyata dia kemudian geser ke sebelah kanan semua. Jadi kanan itu kalau manusia ada 3, kalau pada tikus atau pada mencit itu ada 4, sedangkan kemudian pada kirinya itu dia hanya ada 1, sedangkan pada manusia itu hanya ada sedangkan pada manusia dia ada 2 gitu. Itu ada lobus atau apa istilahnya itu bagian-bagian dari paru-paru yang kita lihat ternyata pada vertebrata saja itu ternyata berbeda antara kalau di sini kita bandingkan antara manusia dengan mencit atau rodensia. Nah, kita lihat lagi strukturnya gitu ya, terutama mungkin kita coba lihat pada bagian pulmo. Nah, di sini ya, ini adalah paru-parunya. Kalau kita lihat ternyata paru-paru itu kan di dalamnya merupakan percabangan gitu ya, percabangan dari trachea, trachea bercabang bronkus, bronkus bercabang bronchiolus. Nah, kalau kita lihat ujung dari percabangan yang ada di sini itu adalah sebuah kantung gitu ya, kantung-kantung kecil di mana nanti dia tervaskularisasi. Apa yang dimaksud dengan tervaskularisasi? Dia dialiri oleh kapiler darah. Kita tahu tadi sudah saya sebutkan bahwa kapiler darah itu berfungsi untuk apa istilahnya mengalirkan darah-darah, terutama eritrosit. Yang kita tahu bahwa eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen karena di dalamnya ada hemoglobin. Oke, nah kalau kita lihat lagi struktur dari paru-paru yang ada di sini itu berbeda dengan saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaan mulai dari rongga bukaan awal yaitu adalah mulut, dia memiliki area paling belakang. Maksud saya adalah dia memiliki pintu belakang yaitu adalah anus, di mana sisa-sisa makanan itu kemudian akan dikeluarkan. Namun kalau pada namun pada respirasi atau sistem respirasi itu tidak. Jadi kalau misalnya rongga bukaannya itu adalah hidung ataupun mulut, itu udara akan masuk dan dia tidak akan menemukan rongga untuk keluarnya udara lagi. Jadi benar-benar kalau kita lihat alveolus ini merupakan sakus atau sebuah kantong yang kemudian dia benar-benar tertutup, dan disinilah kemudian terjadi gas exchange atau pertukaran oksigen antara saluran pernafasan dengan sistem peredaran darah. Nah, disinilah kalau kita lihat ya, ini adalah kantung dari alveolus di mana nanti ada beberapa struktur sel yang kemudian dia akan menyusunnya. Nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa perbedaan mungkin pada bagian-bagian dari setiap selnya. Sepertinya ini pernah teman-teman semua praktikumkan, jadi melihat paru-paru secara anatomis. Nah, nanti kita akan coba bandingkan pada beberapa pada beberapa sketsa gambar yang bisa saya perlihatkan. Nah, disinilah kemudian alveolus yang kemudian dia dibungkus oleh kapiler darah di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat inilah yang kemudian oksigen dan karbon dioksida gitu ya, itu kemudian dia dapat bertukar.
gitu. Kemudian nanti untuk oksigen akan diikat oleh diikat oleh eritrosit yang kemudian dia dialirkan atau diedarkan ke seluruh tubuh untuk semua sel, karena semua sel membutuhkan oksigen yang digunakan sebagai bahan bakar respirasi. Nah, kita coba melihat struktur dari sel tersebut, terutama di sini kita tahu bahwa yang namanya jaringan epitel atau sel-sel epitel itu pasti sel yang berada melapisi atau menyusun permukaan dari suatu jaringan, termasuk pada jaringan sistem respiratorik atau saluran-saluran pernafasan itu juga terdapat sel epitel yang kemudian melapisi permukaannya baik dari rongga hidung sampai ke bagian alveolus. Hanya saja ternyata terdapat beberapa jenis epitel yang berbeda-beda dan ada karakteristik-karakteristik unik gitu ya, yang kemudian dia akan menyusun sistem pernafasan. Nah, coba kita lihat dulu sel-selnya seperti apa sel epitel tersebut. Yang pertama adalah sel silindris bersilia. Apa yang dimaksud dengan sel silindris bersilia? Teman-teman tahu bahwa ada modifikasi gitu ya yang namanya silia, terutama pada bagian permukaan dari sel. Berbeda dengan mikrofili, di mana mikrofili ini adalah penjaluran dari sitoplasma sel yang kita temukan pada usus, digunakan untuk mempercepat proses penyerapan. Tetapi silia ini beda. Bahasa Indonesianya dari silia ini adalah rambut getar, di mana ini yang berfungsi untuk menggerakkan lendir atau dalam hal ini mukus dan partikel-partikel yang terperangkap seperti debu dan kawan-kawannya. Nah, terdapat 300 silia pada permukaan satu sel di bagian apikal atau permukaan dari lapisan mukosa saluran respiratorik. Jadi, silia atau rambut getar ini yang kemudian dia akan membersihkan debu-debu, bahkan dia juga berfungsi untuk menggerakkan lendir gitu ya, sehingga mungkin pada bagian hidung atau rongga saluran pernafasan kita itu bisa mengeluarkan lendir, itu juga akibat dari pergerakan yang ada pada silia tersebut. Kemudian selain silia, kita juga menemukan sel goblet. Nah, sel goblet ini bukan hanya ditemukan pada saluran pencernaan saja, tetapi kita juga temukan pada lapisan respiratorik, karena seluruh lapisan permukaan rongga dalam di dalam tubuh kita wajib ada lendir atau mukus. Nah, ini menghasilkan granula glikoprotein dan musin. Kemudian ternyata selain sel silindris bersilia, ini juga ada sel sikat atau brush cell. Nah, di sini dia memiliki banyak mikrofili. Mikrofili di sini bukan digunakan untuk menyerap nutrisi, tetapi dia sebagai reseptor kemosensorik. Kemudian ada sel granul. Sel granul ini menghasilkan granula-granula yang merupakan senyawa-senyawa kimia digunakan untuk mekanisme kerja tertentu. Salah satunya adalah sel Clara. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sel Clara dan ditemukannya itu di mana. Kemudian ada sel basal. Nah, sel basal ini adalah sel bulat kecil pada membran basalis, tetapi tidak meluas sampai ke permukaan lumen epitel. Nah, ini merupakan stem cell yang berfungsi membentuk jenis lain. Maksud saya adalah ini merupakan cikal bakal stem cell yang kemudian dia akan menggantikan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati, gitu ya. Jadi dia bisa berubah menjadi sel granul, dia bisa berubah menjadi sel sikat atau brush cell, dia bisa juga menjadi sel goblet atau sel silindris, tergantung dari kerusakan pada daerah sel-sel tersebut. Nah, ini kalau kita melihat menggunakan scanning elektron mikroskop gitu ya, kelihatan ini adalah sel silindris gitu ya, kolumner, yang kemudian kalau kita lihat ini adalah silianya. Kalau di samping dari sel silindris ini adalah goblet cell. Berbeda. Kalau goblet cell, dia pada bagian permukaan membran plasmanya itu kita tidak temukan silia. Tetapi kalau kita lihat pada bagian membran dalamnya itu banyak sekali organel-organel yang kemudian dia akan menghasilkan lendir atau musin tersebut. Beda dengan silia. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ada retikulum endoplasma, baik kasar maupun halus, kemudian kelihatan juga badan Golgi. Nah, kalau kita perbesar lagi silia tersebut, nah ini kelihatan ya. Jadi
Kalau kita bandingkan dengan mikrofili, kalau mikrofili itu lebih pendek, tapi kalau selia itu lebih panjang, yang kemudian dia bisa menggerakkan material-material halus atau apa ya istilahnya tadi partikel-partikel yang kemudian terperangkap pada bagian permukaan mukosa saluran respiratorik. Nah, di sini adalah epitel respiratorik. Yang C ini adalah sel silindris bersilia gitu ya. Nah, kemudian yang G ini adalah sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Kalau kita lihat dengan pemotongan secara membujur, ini adalah sel gobletnya. Kemudian ini adalah sel silianya. Nah, sel silindris bersilia ini adalah silianya gitu ya. Nah, ini adalah sel goblet, kemudian ini adalah sel silia. Inilah yang kemudian dia akan membersihkan saluran pernafasan kita dari partikel-partikel halus atau partikel-partikel halus atau dia berfungsi untuk mengarahkan lendir agar lendir tersebut merata pada bagian permukaan mukosa. Oke, nah ini karakteristik unik yang kita temukan pada epitel respiratorik yang tidak kita temukan pada saluran-saluran yang lain gitu ya. Jadi ini keunikan pada sistem pernafasan. Nah, kita coba lihat salah satu organ, yaitu adalah trachea, yang merupakan suatu rongga saluran pernafasan di dalam tubuh kita, atau bahasa Indonesianya adalah tenggorokan. Nah, trachea itu ternyata tersusun atas cincin-cincin gitu ya, atau cincin C gitu ya, C ring gitu ya, yang kemudian cincin ini tersusun atas tulang rawan. Jadi sebenarnya trachea itu merupakan tulang rawan yang menyusun bagian saluran pernafasan di dalam tubuh kita. Tapi bukan hanya tulang rawan saja, nanti kita juga menemukan beberapa jaringan-jaringan yang lain termasuk sel epitelium. Nah, kalau kita lihat, nah di sini pada bagian permukaannya itu tersusun atas epitel respiratorik, yaitu tadi sel silindris silia dan sel goblet yang kemudian dia akan melapisi permukaan dari epitel respiratorik tersebut. Kemudian di bagian bawahnya, teman-teman sudah tahu ya, kalau pada sel epitel pasti di bawahnya itu adalah lamina propria atau jaringan ikat. Itu udah hal yang pasti bahwa yang namanya epitel pasti di dasarnya itu adalah lamina propria. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata selain dia mengandalkan sel goblet untuk melapisi bagian permukaannya, dia juga memiliki kelenjar seromukosa yang berfungsi menghasilkan lendir atau mukus. Di bawahnya lagi ini adalah perikondrium yang kemudian kita lihat perikondrium ini nanti ada kondroblas yang kemudian dia akan menyusun struktur dari tulang rawan. Jadi semakin bawah itu nanti kita lihat adanya sel-sel kondrosit gitu ya, yang kemudian dia akan menyusun tulang rawan tersebut. Jadi trachea ini kalau kita lihat secara fisiologis dia akan menjadi rileks selama menelan gitu ya, dan memungkinkan esofagus yang berada di sampingnya itu akan menonjol ke dalam lumen trachea. Ini alasan kenapa trachea itu berbentuk cincin C, bukan melingkar bulat, agar terjadi apa ya istilahnya itu bukan komunikasi ya, lebih tepatnya apa ya, interaksi dengan esofagus, agar saat menelan itu dia tidak akan mempengaruhi mekanisme dari pernafasan, sehingga tadi saat terjadi menelan pada daerah esofagus, itu esofagus akan menonjol ke dalam lumen dari trachea yang ada di sini. Kemudian pada saat refleks batuk gitu ya, kalau seseorang itu kemudian dia batuk, maka otot akan melakukan kontraksi untuk menyempitkan lumen. Nah, di sini lumennya sempit sehingga meningkatkan kecepatan udara untuk keluar. Jadi mempermudah proses batuk pada seseorang. Nah, kalau kita lihat perbesaran lagi secara histologi atau struktur dari jaringannya. Nah, di sini adalah lapisan dari mukosa. Nah, di sini adalah lapisan mukosa yang terdiri dari sel epitel bersilia, kemudian ada sel goblet penyusunnya gitu ya. Kemudian di sini di bagian tengah ini adalah lapisan submukosa yang di dalamnya itu ada kelenjar-kelenjar seromukus yang kemudian juga menghasilkan lendir. Nah, kemudian
pada bagian luar kita temukan lapisan pelapis luar yang kita sebut sebagai tunika adventitia. Nah, di sini kalau kita lihat pada bagian permukaan yang ada di sini, ini kalau saya perbesar di sini ya teman-teman semua. Nah, ini adalah sel goblet, ini adalah sel goblet, ini adalah sel silindris bersilia yang kemudian di sini adalah silianya. Nah, kemudian strukturnya pseudostratified ya, berlapis semu karena ada tumpang tindih antara beberapa membran, tumpang tindih pada beberapa sel epitel gitu ya. Ada sel apikal, ada sel basal. Nah, ini seperti yang teman-teman praktikumkan waktu melihat trachea di mikroskop. Nah, kemudian tadi ada seromukus yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Nah, kalau kita lihat ini loh yang kita sebut sebagai cartilago hyalin, di mana dia akan membentuk apa ya istilahnya cincin C. Nah, kalau kita lihat di bagian cartilago hyalin yang ada di sini, di bagian tepi ini ada perikondrium yang berisi kondroblas, cikal bakal dari kondrosit, yang kemudian kalau kita lihat di dalamnya yang ada di sini. Nah, di sini ini ada kondrosit ya, di mana kondrosit ini ada rongga yang kita sebut sebagai lakuna, yang kemudian kalau dia menggerombol itu kita sebut sebagai grup isogen. Nah, dari trachea di sini kalau kita lihat dari trachea kemudian dia akan bercabang sebagai bronkus. Nah, bronkus yang pertama kita sebut sebagai primary bronchi atau bronkus primer. Nah, di sini yang warna hijau. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah trachea, kemudian dia akan bercabang menjadi dua, kiri dan kanan. Ini kita sebut sebagai bronkus primer. Di mana bronkus primer ini dia akan bercabang lagi menjadi bronkus sekunder. Nah, bronkus sekunder dia akan bercabang lagi menjadi bronkus tersier, kemudian dia akan bercabang menjadi bronkus yang kecil-kecil atau smaller bronchi. Oke. Nah, trachea bercabang sebagai bronkus primer di kanan dan kiri yang kemudian dia akan memasuki saluran-saluran kecil yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, saluran-saluran yang masuk ke dalam paru-paru itu kita sebut sebagai hilus. Sedangkan ada beberapa part atau bagian bronkus yang belum masuk ke daerah paru-paru. Nah, yang masuk itu kita sebut sebagai hilus. Oke, baik. Nah, di sini kalau kita lihat secara anatomis, ini adalah struktur dari bronkus gitu ya. Bronkus kelihatan bulat kalau kita potong secara melintang. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi perbedaan antara trachea dengan bronkus. Kalau trachea itu struktur cartilago hyalinnya itu hampir melingkar gitu ya, melingkari berbentuk huruf C. Tapi kalau kita lihat menggunakan preparat mikroskop, itu kita hanya melihat beberapa cartilago hyalin saja atau kita sebut sebagai cartilago plate, hyalin cartilago plate atau lempeng gitu ya. Kita hanya menemukan beberapa lempeng. Untuk gambar yang ada di sini ini terdiri dari dua lempeng. Karena semakin lama menuju ke daerah ujung itu cartilago hyalinnya semakin sedikit dan bahkan nanti pada bagian alveolus itu dia menghilang. Nah, jadi cartilago hyalin itu akan kita temukan susunannya sangat kompak dan sangat tebal pada bagian trachea, tetapi akan menyusut lama-kelamaan sampai menuju ke alveolus. Nah, terus di sini juga ada smooth muscle yang kemudian dia akan menggerakkan gerakan tidak sadar gitu ya terhadap mekanisme pernafasan. Kemudian ada seromukus juga yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Kemudian ada alveolus di bagian sampingnya karena dia sudah hampir masuk ke paru-paru. Jadi kalau kita lihat pemotongan melintang menggunakan mikroskop gitu ya, itu kiri dan kanannya kita sudah menemukan beberapa alveolus. Nah, di sini pada bagian lapisan permukaan di belakang itu ada tunica adventitia. Nah, dari bronkus gitu ya, kemudian dia akan melakukan proses percabangan atau kita sebut sebagai bronkiolus. Jadi bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, mulai dari bronkus primer, sekunder, tersier, yang kemudian sampai ke bronkiolus, ini kita masih menemukan cartilago hyalin gitu ya. Tetapi sampai ke bagian terminal, nah
Nanti di bagian bronkiolus itu nanti kita bagi menjadi dua sisi, yaitu adalah bronkiolus terminalis dan bronkiolus respiratorium. Di mana kalau kita temukan pada bagian bronkiolus itu kita sudah tidak atau jarang menemukan struktur dari ini kartilago hialin atau tulang rawan, itu kita sudah jarang menemukan. Ini kita bandingkan ya antara A sama B gitu kan. Di sini kita masih menemukan struktur dari kartilago hialin, tetapi lama-kelamaan kita sudah jarang menemukannya. Nah, ini adalah perbesarannya gitu kan. Nah, ini adalah struktur dari lapisan epitelnya. Masih terlihat struktur kolumer. Nah, bronkiolus terminalis itu kalau kita lihat merupakan bagian terdistal gitu ya, yang berada paling dalam dan terkecil dari bagian konduksi sistem pernafasan. Jadi ini merupakan struktur saluran yang paling kecil dalam sistem pernafasan. Sedangkan bronkiolus respiratorium ini adalah bagian peralihan dengan konduksi sistem pernafasan. Berarti ini adalah peralihan dari konduksi atau penghantar udara ke bagian yang berfungsi untuk pertukaran atau gas exchange. Jadi ini pengantar yang kemudian dia akan masuk ke alveolus. Jadi sekali lagi bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus, di mana bronkiolus itu dibagi menjadi dua, yaitu bronkiolus terminalis dengan bronkiolus respiratorium. Nah, ini yang saya tekankan istilahnya terus-menerus gitu ya, bahwa mulai dari bronkus itu kita masih menemukan kartilago dan banyak sekali percabangan, tetapi lama-kelamaan dia strukturnya akan mengecil dan terus mengecil. Dan kalau kita lihat pada bagian bronkiolus gitu ya, itu sudah tidak ditemukan bagian-bagian kartilago. Bahkan kalau kita lihat pada bagian bronkus pun juga kartilagonya tidak membentuk huruf C seperti pada bagian trakea. Pada bagian bronkiolus kita tidak temukan kartilago. Nah, di sini adalah terminal bronkiolus gitu ya. Nah, kemudian di sini ini adalah respiratory bronkiolus. Disinilah mulai terjadinya pertukaran gas atau gas exchange, di mana kalau kita lihat ujungnya ini adalah sakus alveolus atau alveolus yang berfungsi untuk mekanisme pertukaran udara. Ini alveolus coba kita perbesar gitu ya. Nah, di sini ini adalah alveolus. Ternyata ada smooth muscle atau ada jaringan otot polos yang kemudian dia membelit pada bagian dari alveolus dan pada bagian bronkiolus yang berfungsi untuk mekanisme pergerakan, terutama pada saat bernafas gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa bagian dari alveolus seperti ductus alveolaris, kemudian saccus alveolaris, dan alveolus itu sendiri. Nanti kita lihat pada bagian part dari alveolus. Nah, di sini ada elastin fiber yang warna hijau kalau pada gambar sketsa. Kemudian kita lihat juga otot polos, dan kita juga temukan malt. Apa itu malt? Itu adalah mucosa associated lymphoid tissue. Nah, malt ini berfungsi sebagai imunitas karena dia bekerja sama dengan jaringan limfoid yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel imun. Serat elastin yang warna hijau yang ada di sini, otot polos yang kemudian melingkari yang ada di sini, dan termasuk malt atau mucosa associated lymphoid tissue itu semakin bertambah atau relatif bertambah dan banyak seiring dengan mengecilnya bronkus. Tetapi semakin mengecilnya bronkus, maka kartilago hialin semakin berkurang. Kalau di sini kalau kita lihat yang warna biru itu adalah kartilago hialin, ini semakin berkurang sampai ke ujung asinus, bahkan kita tidak temukan sama sekali. Bahkan di bagian bronkiolus itu kita tidak temukan kartilago hialin sama sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat pada part atau bagian dari bronkiolus terminalis, ini merupakan bagian terakhir dari sistem hantaran udara. Nah, pada bagian dari bronkiolus
terminalis itu nanti kita temukan ada yang dimaksud dengan sel clara. Apa yang dimaksud dengan sel clara? Sel clara adalah sel yang tidak bersilia atau dia sel yang berfungsi memiliki granula. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini perbesaran kecil. Kalau kita lihat pada bagian dari bronkus terminalis, ini ada sebuah sel. Kalau kita lihat ini ada silianya, tetapi di sini ada sel yang dia tidak memiliki silia. Ini adalah sel clara. Nah, dia menghasilkan suatu granula-granula gitu ya. Granula tersebut itu berfungsi untuk menyekresikan komponen surfaktan. Apa itu surfaktan? Ini merupakan senyawa-senyawa kimia yang berfungsi mengurangi tegangan permukaan dari membran yang ada di permukaan sel di sini, gitu ya. Karena nanti kalau misalnya pada bagian saluran pernafasan terjadi tegangan, maka akan terjadi kolaps sehingga orang akan meninggal dan tidak bisa bernafas. Maka surfaktan yang ada di sini berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan tersebut. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah mencegah kolaps dari bronkiolus. Ini adalah fungsi dari surfaktan tadi. Yang selanjutnya, dia berfungsi untuk menghasilkan enzim pemecah mukus, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dia berfungsi sebagai sistem imun karena dia dekat dengan maut, gitu ya. Nah, ini berfungsi untuk transfer antibodi yang kita tahu salah satu jenis antibodinya adalah IgA. Selain itu, dia berfungsi untuk memusnahkan racun yang ikut terhirup karena di dalam sel clara dia memiliki enzim sitokrom P450. Kemudian kalau pada bagian bronkiolus respiratorium itu merupakan peralihan konduksi ke bagian respiratorik. Nah, ini terdapat jaringan epitel, jaringan fibrosa, arteriol, pembuluh darah, dan beberapa jaringan limfosit atau MALT. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah ada bagian dari bronkiolus. Semakin lama, ini semakin mengecil, kemudian kita menemukan banyak sekali alveolus. Ini menandakan bahwa dia sudah masuk ke bagian dasar dari paru-paru. Nah, bagian terakhir itu adalah saluran alveolus atau ductus alveolaris dan alveoli itu sendiri. Di mana pada bagian ini terjadi mekanisme difusi atau pertukaran oksigen dan CO2 gitu ya. Kalau difusi ya berarti di sini adalah konsentrasi yang dibahas, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, mekanismenya seperti itu. Nah, di mana kalau kita lihat ada nggak ya? Oke. Nah, di sini ini adalah respiratory bronchiolus gitu ya. Kemudian kalau kita ini adalah respiratory bronchiolus, ini adalah area perantara antara konduktor dengan area yang digunakan untuk proses difusi oksigen. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ductus alveolaris gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah saccus alveolus atau kantung-kantung alveolus, di mana di sini ada sel-sel alveolus. Nanti kita lihat bagian dari sel-sel alveolus yang ada di sini. Oke, baik. Kalau kita lihat lagi, di sini sekali lagi teraliri oleh kapiler darah yang berfungsi untuk gas exchange tadi. Oke, nah ini adalah AS, ini adalah saccus alveolaris. AD ini adalah saluran atau ductus alveolaris. RB ini adalah RB. Nah, di sini ini adalah bronchus respiratorium. Jadi di sini adalah saluran bronchus antara perantara gitu ya. Nah, di sini adalah alveolusnya. Nah, kalau kita lihat ductus alveolaris dan alveolus itu kemudian akan disuplai oleh jaringan yang kaya kapiler darah. Ductus alveolaris itu tidak memiliki dinding sendiri dan tersusun oleh sel-sel alveolus. Jika berakhir pada saluran buntu, dia akan membentuk suatu kantung yang kita sebut sebagai saccus alveolaris. Saccus itu artinya kantung. Nah, ini adalah bagian dari saccus alveolaris gitu ya, bahwa alveolus ini merupakan kantung kencing udara gitu ya. Dia tersusun atas
sebenarnya ini merupakan sel epitel ya, sel epitel yang kemudian dia akan termodifikasi. Hanya saja nanti sel epitel ini akan membentuk suatu namanya sendiri yang kita sebut sebagai sel pneumatosit. Nah, sel pneumatosit ini merupakan sel epitel yang terdiferensiasi atau termodifikasi gitu ya. Dan sel pneumosit ini, sorry, bukan pneumotasid ya, sel pneumosit. Sel pneumosit itu pneumo itu kan artinya paru-paru gitu ya. Berarti sel penyusun paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu terdiri dari dua tipe, yaitu adalah sel pneumosit tipe 1 dan sel pneumosit tipe 2. Nah, pneumosit itu ada istilah lain yang kita sebut sebagai alveolar. Jadi, teman-teman jangan bingung. Ada beberapa referensi yang menyebutnya adalah sel pneumosit, ada beberapa referensi yang menyebutnya adalah sel alveolar. Tapi yang jelas terdiri dari dua tipe, tipe 1 kemudian tipe 2. Ini berbeda. Kalau tipe 1 yang dia menyusun struktur dari dinding alveolus tersebut atau dinding dari kantung-kantung tersebut ini adalah sel alveolar atau sel pneumosit tipe 1. Sedangkan yang tipe 2, nah bentuknya seperti ini teman-teman semua. Berbeda dengan yang tipe 1. Nah, kemudian kita juga menemukan makrofag atau makrofag yang ada di paru-paru itu memiliki nama lain yang kita sebut sebagai sel das. Kenapa disebut sebagai sel das? Karena dia melakukan proses fagositosis. Ya, karena makrofag ya, pasti dia akan melakukan proses fagositosis patogen-patogen udara, dan dia juga bisa melakukan proses fagositosis terhadap debu-debu atau partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, ternyata kalau kita lihat, disinilah terjadi pertukaran oksigen di bagian alveolar tipe 1. Jadi kalau ditanya, sel apa yang kemudian terjadi pertukaran gas exchange antara eritrosit dengan paru-paru? Nah, pada bagian dari sel alveolar tipe 1. Nah, di sini ya, difusi antara CO2 dengan oksigen. Gitu ya. Nah, terjadi gas exchange secara difusi. Jadi konsentrasi oksigen yang rendah dengan konsentrasi oksigen yang tinggi di paru-paru dengan konsentrasi oksigen yang rendah di dalam darah, karbon dioksida yang tinggi di dalam darah dengan karbon dioksida yang rendah di dalam paru-paru. Nah, itu terjadi proses gas exchange. Itu adalah mekanisme proses dari respirasi. Nah, alveolar atau sel pneumosit tipe 1 itu berfungsi untuk mekanisme difusi karena dia merupakan tipe epitel tipis lapis ya. Jadi bayangin kalau misalnya dia di sini berlapis-lapis atau bahkan pseudo. Kalau trakea tadi epitelnya pseudo gitu ya, berlapis semu, masih ada lapisannya walaupun semu, tetapi kalau kita temukan pada bagian alveolus itu hanya selapis tipis karena tadi fungsinya adalah untuk pertukaran gas. Nggak mungkin susunan sel yang padat itu kemudian dia membantu proses pertukaran gas. Pasti modifikasi dari struktur jaringan tubuh kita itu harus sel yang tipis dan selapis agar dia bisa bertukar secara difusi dengan kapiler darah. Kemudian tadi kita ngomongin tentang pneumosit tipe 1. Nah, pneumosit tipe 2 ini berfungsi untuk menghasilkan surfaktan. Berarti pneumosit tipe 2 yang ada di sini, ini kan dia menghasilkan suatu senyawa-senyawa kimia yang kemudian mengurangi tegangan gitu ya. Inilah yang kita sebut fungsinya itu seperti sel clara yang ada pada area bronchiolus tadi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sel alveolar tipe 2 itu menghasilkan surfaktan, di sini ada sel tentara yang berfungsi untuk berkeliling gitu ya, atau sel-sel makrofag yang berfungsi untuk berkeliling dan dia akan memakan jika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita atau ada debu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai makrofag atau makrofag yang ada pada paru-paru itu kita sebut sebagai sel das. Nah, ini adalah alveolar tipe 2. Bentuknya seperti ini teman-teman semua, ada inti sel, kemudian ada badan Golgi, kemudian ada retikulum dan lain sebagainya. Nah, dia akan menghasilkan cairan-cairan surfaktan atau senyawa kimia surfaktan gitu ya, hasil kombinasi yang kemudian dia
dibuat di badan Golgi yang kemudian dia keluarkan ke lapisan permukaan dari alveolus tersebut. Karena surfaktan mengandung kompleks lipid protein. Nah, lipid protein ini yang kemudian berfungsi mencegah ketegangan sel yang disintesis atau dibentuk di retikulum endoplasma kasar dan di badan Golgi gitu ya. Jadi kombinasi mekanismenya bagaimana terbentuknya itu teman-teman sudah pelajari mekanisme suatu senyawa atau suatu unsur protein atau enzim itu bagaimana terbentuknya ya gitu ya, mulai dari inti sel, transkripsi, translasi dan seterusnya sampai dibungkus di badan Golgi. Teman-teman sudah pelajari waktu di biologi sel. Surfaktan itu disekresi secara terus-menerus atau kontinu melalui eksositosis gitu ya. Nah, ini secara eksositosis ke dalam lumen alveolus gitu ya. Surfaktan itu dimodifikasi di badan Golgi, kemudian dia akan membentuk vesikel sekretori. Ini adalah vesikel sekretori yang kemudian dia akan dikeluarkan ke permukaan. Kemudian tujuan dari surfaktan ini adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mencegah kolaps pada bagian alveolus. Oke, nah itu tadi adalah struktur jaringan pada manusia dan vertebrata, terutama karena kita ngomongin tentang paru-paru, berarti ini adalah saluran pernafasan atau sistem pernafasan pada hewan-hewan darat. Karena hewan darat itu akan bekerja atau bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana modifikasi pada vertebrata akuatik atau bagaimana mekanisme sistem pernafasan pada akuatik. Kita tahu bahwa hewan-hewan akuatik real yang dia akuatik gitu ya, bukan secara evolusi yang kemudian dia di akuatik seperti paus atau misalnya seperti lumba-lumba, itu kan dia tetap menggunakan paru-paru ya, tetapi maksud saya itu adalah ikan atau hewan-hewan akuatik seperti larva katak atau hewan-hewan salamander, itu kan dia tidak memiliki paru-paru, tetapi dia memiliki modifikasi yang lain atau organ yang lain yang berfungsi untuk melakukan proses pernafasan. Nah, dia tidak memiliki paru-paru, tetapi dia memiliki yang namanya insang. Nah, di mana kalau di kita pulmo itu merupakan alat respirasi kita untuk melakukan pertukaran gas exchange, tetapi kalau pada hewan-hewan akuatik seperti ikan dan larva katak itu dia menggunakan bransia. Bransia itu adalah insang gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara insang dengan paru-paru? Yang jelas kalau misalnya paru-paru itu dia berfungsi untuk menangkap oksigen, karbon dioksida, atau dia menangkap udara-udara bebas. Tetapi kalau insang dia menangkap gas oksigen tetapi yang terlarut di dalam air. Nah, ini merupakan keunikan dari struktur yang ada di insang. Jadi dia tidak bisa menangkap udara bebas, dia hanya bisa menangkap gas yang terlarut di dalam air. Oksigen dan karbon dioksida pun juga bisa terlarut di dalam air. Nah, struktur anatomi dari bransia atau insang itu tersusun atas filamen-filamen atau lembaran-lembaran dan lamela-lamela bransia yang kemudian dia berdinding tipis dan tervaskularisasi darah. Nah, ini yang kemudian dialirkan sangat berdekatan dengan permukaan. Inilah yang kita sebut sebagai gas exchange antara oksigen dengan karbon dioksida. Kalau paru-paru itu terlindungi di dalam tubuh kita, gitu ya, paru-paru harus ada di dalam rongga tubuh kita dan dia harus dalam kondisi basah agar bisa menangkap oksigen atau dia bisa menangkap udara, maka dia harus dilindungi atau masuk ke dalam tubuh kita. Ini merupakan modifikasi dari hewan-hewan terestrial. Tetapi bagi hewan-hewan akuatik, karena memang dasarnya air itu basah, maka organ pernafasan itu bisa berada di luar dari organ utama atau berada di luar dari badan hewan tersebut. Ini kalau paru-paru dia berada di dalam badan, kalau di sini dia ada di luar badan. Ini fungsi dari insang, gitu ya. Yang kemudian dia bisa langsung menangkap oksigen terlarut yang ada di dalam air. Nah, ini perbedaan unik antara hewan akuatik dengan hewan terestrial. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah
Kalau kita lihat secara mikroskopis, yang namanya insang tersusun atas lamela-lamela. Nah, ini yang kita sebut sebagai lamela-lamela gitu ya. Apa namanya, ujung gitu ya, lapisan-lapisan struktur terkecil pada bagian insang. Ini yang berfungsi untuk menangkap oksigen. Kenapa bisa? Karena strukturnya itu tersusun atas epitel selapis, berarti dia mirip dengan alveolus. Struktur tersusun atas epitel selapis yang kemudian di sini tervaskularisasi oleh darah. Jadi pada bagian lamela yang ada di dalam insang tadi itu juga dilapisi oleh kapiler darah, di mana kapiler darah ini yang kemudian menuju ke pembuluh darah, kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Secara fisiologis, mekanisme pertukaran oksigen dan bagaimana oksigen tersebut diedarkan ke seluruh tubuh itu sama. Yang membedakan di sini adalah bagaimana strukturnya yang sedikit berbeda antara hewan terestrial dengan hewan yang ada di akuatik. Tetapi secara prinsip dasarnya sama. Yang namanya organ yang dapat digunakan untuk gas exchange itu harus tipis dan harus selapis. Itu syarat utamanya. Nah, paru-paru dan insang itu memiliki syarat tersebut. Kemudian yang syarat yang kedua, dia harus basah. Nah, basah yang ada di sini jelas yang namanya insang itu pasti basah dia karena dia di dalam air. Ataupun kalau insang yang dimiliki oleh salamander atau insang yang dimiliki oleh amfibi, hewan-hewan tersebut itu memiliki kelenjar atau mukus yang banyak pada bagian permukaan tubuhnya, sehingga insang pada tubuh mereka masih tetap terjaga basah. Bagaimana dengan hewan terestrial? Paru-paru tetap dalam keadaan basah karena dia berada di dalam rongga tubuh kita dan kita terus menghasilkan lendir atau mukus. Nah, sehingga syarat yang kedua antara paru-paru dengan insang itu juga terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah tervaskularisasi. Jadi, yang namanya sistem respirasi itu harus berkaitan atau harus ada hubungan dengan saluran air, bukan saluran, harus ada hubungan dengan kapiler darah. Ya jelas karena di sini fungsinya adalah pertukaran oksigen di mana kemudian akan ditangkap oleh eritrosit yang diedarkan oleh pembuluh darah. Tidak ada saluran pernafasan yang tidak tervaskularisasi. Nah, insang dan paru-paru itu semuanya, paru-paru yang dimaksud di sini adalah alveolus, itu semuanya tervaskularisasi. Jadi, insang dan paru-paru itu mempunyai semua kriteria yang menjadi wajib jika suatu organ disebut sebagai organ pernafasan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.